Pernahkah Anda mendengar komentar-komentar berikut? Sudah, tidak perlu nangis. Suamimu sudah bersama dengan Tuhan sekarang. Orang tuamu sudah tidak sakit lagi, jadi tidak usah sedih terus. Harusnya ke rumah sakit lain yang lebih baik, supaya dia bisa diselamatkan. Kenapa sih kamu menangis seperti orang yang gak punya iman? Ingat, dia sudah bersama dengan Tuhan, tidak perlu nangis seperti itu. Mungkin kita pernah mendengar komentar-komentar di atas. Mungkin kita yang menerima komentar tersebut, atau kita yang mengatakan komentar-komentar tersebut kepada orang-orang yang mengalami duka cita. Komentar-komentar tersebut tidaklah menolong dan bisa dikatakan tidak berempati. Lalu, bagaimana membersamai orang yang sedang mengalami duka cita? Ikuti terus podcast berikut. Duka cita adalah suatu perasaan kehilangan, khususnya kehilangan orang yang dikasihi, dan ini adalah peristiwa yang mengguncangkan. Pada saat seperti ini, sebagian orang mungkin mempertanyakan hikmat atau kasih Allah. Untuk merespon dengan tepat ketika bersama orang yang mengalami duka cita, kita perlu mengerti apa saja tahapan yang akan dialami mereka. Dalam buku Good Grief, mencatat ada 10 tahapan yang akan dialami oleh seorang yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Yang pertama, guncangan. Pada saat ini, orang yang mengalami duka cita akan mengalami mati rasa yang bersifat sementara atau bisa dikatakan ini adalah pelarian singkat dari kenyataan. Ini adalah bagian mereka melindungi diri mereka dari rasa sakit. Bagaimana kita bisa menolong pada titik ini? Pada saat ini, kita dapat menemani orang tersebut dan siap membantu mereka. Yang kedua, pelepasan emosi. Pada tahap ini, seorang yang melepaskan emosi yang dirasakan, kadang-kadang dengan cara menangis. Pada tahap ini, kita perlu berempati dan mengerti kondisi orang yang mengalami duka cita. Usahakan memberi kesempatan kepada mereka untuk menangis. Jangan dilarang, justru hal itu tidak menolong. Tahapan ketiga, depresi dan kesepian. Pada tahap ini, mereka yang mengalami duka cita mengalami depresi dan kesepian yang mendalam. Kadang mereka juga kehilangan minat dan harapan. Pada saat seperti ini, kita bisa menawarkan bantuan dan beri kesempatan kepada mereka untuk sadar bahwa tahap ini juga akan berlalu, terlepas dari mereka percaya atau tidak pada saat itu. Yang keempat, kemungkinan ada beberapa orang yang mengalami gejala yang sulit. Gejala yang sulit atau tidak biasa kadang dialami oleh orang-orang yang emosinya ditekan. Hal inilah yang menimbulkan berbagai gejala-gejala sulit. Yang kelima, panik atau khawatir. Kadang ada yang panik atau khawatir tentang dirinya atau tentang masa depan. Misalnya, takut masa depan anak, takut kehidupan finansial, takut mengalami sakit yang sama, dan lain-lain. Tahapan keenam, perasaan bersalah. Kadang mereka merasa bersalah. Perasaan ini hampir dialami oleh semua orang yang mengalami duka cita. Mungkin mereka merasa bersalah karena kurang memberi perawatan yang baik. Mungkin kurang memperlakukan almarhum dengan baik. Merasa tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka, dan lain-lain. Pada saat seperti ini, berikan kesempatan bagi mereka yang mengalami duka cita untuk mengeluarkan berbagai perasaan-perasaan bersalah yang mereka alami. Tahapan yang ketujuh, perasaan bermusuhan atau kemarahan. Kemarahan kadang ditujukan kepada dokter atau staf rumah sakit yang mengurus, kadang juga ditujukan kepada keluarga yang merawat, atau mungkin marah kepada orang yang meninggal. Misalnya suami yang marah kepada istrinya yang meninggalkannya bersama 3 orang anak untuk diurus. Bahkan kadang kemarahan juga dapat ditujukan kepada Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Perlu diketahui bahwa reaksi kemarahan seperti itu adalah wajar terjadi. Untuk itu, ketika kita bersama orang yang mengalami duka cita, tidak perlu buru-buru menasehati atau malah menyalahkan mereka yang merasakan kemarahan. Tahapan yang ke-8, sulit untuk kembali pada kegiatan-kegiatan normal.
Orang yang mengalami kehilangan kadang memulai banyak kegiatan, tetapi mereka kehilangan minat dan berganti-ganti dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lainnya. Sulit bagi mereka untuk melakukan kegiatan rutin secara normal seperti biasa. Mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Pada tahap ini, kadang teman-teman atau keluarga dari orang yang berduka cenderung tidak membicarakan tentang orang yang meninggal. Mungkin ada yang ingat memori penting atau kenangan baik atau peristiwa lucu dalam kehidupan orang yang meninggal, tetapi seringkali ada yang menahan diri untuk membicarakan di depan orang yang berduka. Padahal jika kita membicarakan memori penting atau hal yang berkesan tersebut, kemungkinan akan mendapatkan tanggapan yang positif dari orang yang berduka. Tahapan yang ke-9, munculnya harapan. Pada tahap ini, orang yang berduka cita akan mendapatkan harapan yang berangsur-angsur muncul kembali. Mereka juga mulai lebih menerima keadaan atau peristiwa yang dialami. Tahapan yang ke-10, perjuangan untuk memperkokoh realitas. Pada tahap ini tidak berarti mereka kembali menjadi diri mereka yang semula. Mereka akan menjadi seorang yang berubah setelah melewati pengalaman duka cita. Bergantung bagaimana orang tersebut menanggapi pengalaman dukanya. Ia dapat menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Demikian tahapan-tahapan yang pada umumnya dialami oleh orang yang berduka cita. Kiranya kita bisa lebih mengerti kondisi orang-orang yang mengalami duka cita, sehingga bisa merespon lebih tepat dan mencegah respon-respon yang tidak menolong. Poin-poin pembahasan ini bersumber dari buku Norman Wright. Dalam bukunya, Konseling Krisis, membantu orang dalam krisis dan stres. Silakan membaca untuk mempelajarinya lebih lanjut. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.